Oke, nah sekarang kita masuk ke materi baru di Python nih teman-teman. Jadi kita bakal bahas tentang package ya. Jadi apa itu package di Python teman-teman. Nah, sebenarnya package ini sederhananya gini teman-teman. Teman-teman ketika bikin program gitu ya, nggak mungkin hanya dalam satu file aja gitu kan. Karena itu akan jadi panjang banget gitu ya, si codingannya akan jadi panjang ke bawah banget dan itu bakal bikin teman-teman susah untuk maintenance atau debug atau nambah feature berikutnya gitu ya. Jadi teman-teman pasti akan nge-split gitu ya, pasti akan nge-split codingan teman-teman berdasarkan apa namanya desain pattern yang teman-teman pilih gitu ya. Oh bang, apa tuh desain pattern? Nanti di bagian khusus bagian desain pattern gua akan jelasin gitu ya, gimana sebenarnya cara teman-teman ngebagi apa namanya codingan teman di file-filenya gitu ya. Ini mesti taruh di mana, ini mesti taruh di mana gitu ya. Nah, itu nanti di bagian desain pattern gitu ya. Ada banyak banget tuh. Salah satunya ada MVC yang terkenal di dunia pemrograman ya. Tapi di video ini again gue katakan bahwa gue hanya akan bahas perihal import serta export variabel gitu dari different file ke file yang teman-teman pengen gitu. Oke, kita langsung mulai ke contohnya teman-teman. Misalkan gue pengen bikin apa namanya package orang gitu ya, modul orang.py. Oke, dimana di dalam orang ini ada kelas orang. Oke, kelas orang, terus dev init standar ya, self, terus name, self.name sama dengan name. Ini di bagian OP teman-teman udah pelajari ya. Mestinya teman-teman nggak bingung lihat sintaks kayak begini ya. Oke, nah ceritanya teman-teman, package orang ini pengen gue panggil di file main.py ini. Gimana caranya teman-teman? Nah, caranya adalah kalau di Python, berhubung ini ada di dalam satu level folder, ya, again gue sampaikan, berhubung orang.py dan main.py ini ada di dalam satu folder, kita bisa asumsikan bahwa mereka ada di dalam satu package. Oke, satu modul lah ya. Paham ya? Jadi sebenarnya kita bisa simple untuk importnya gitu ya sebenarnya. Bisa tinggal from, nah ini ada keyword baru yang kita pelajari ya, from orang. Nah, dari orang, maksudnya dari file orang, import apa nih? Di orang ini kita mau import apa? Import kelas orang kan? Berarti import orang. Gitu. Sebenarnya di VS Code udah ada linternya ya, orang, nah udah ada tuh, orang. Oke. Terus kita pengen bikin objek dari si orang ini ya seperti biasa, orang satu sama dengan orang gitu ya. Namanya masukin gitu ya. Orang satu. Nah, kalau kita print orang satu dot name. Kita jalanin main lihat orang satu. Ya. Padahal di main.py ini nggak ada sintaks untuk pembuatan kelas orang ya. Kelas orang itu didefinisikan di orang.py ini kan. Nah ini kelas orang. Nah, sekarang gue bisa import gitu ya kelas orang ini ke file yang berbeda which is di main.py. Oke, paham ya? Contoh berikutnya adalah let's say di orang.py ini teman-teman, gue bikin kelas baru, kelas programmer, yang mana ini nge-inherit gitu ya. Nah, teman-teman juga masih ingat ya dengan materi inherit ya, inherit orang, terus dev, underscore init, terus self name gitu ya, jangan lupa. Terus apa ya, skill misalkan. Oke, super init name ya, masukin name, terus self.skill sama dengan skill. Nah, gimana cara gue pengen bikin programmer, bikin objek programmer di main.py? Gampang. Mau tulis lagi di sini bisa from orang import programmer gini bisa, atau teman-teman bisa tinggal pakai koma aja di sini, koma programmer. Gua mau import orang dan programmer. Ya. Simpel banget. Berarti programmer satu gitu ya. Dengan programmer satu skillnya misalkan Python. Nah, kalau kita print programmer satu dot skill. Jalanin, lihat. Orang satu Python, nggak ada yang aneh. Oke, gampang banget. Nah, terus bang kalau gitu setiap kali kita bikin kelas di sini, kalau kita pengen import nambahin lagi di sini gitu ya. Ya sebenarnya lebih bagus gini gitu ya. Lebih bagus teman-teman import sesuatu yang hanya teman-teman pakai. Oke, walaupun di Python ada sintaks kayak gini teman-teman. From orang import bintang. Artinya apa? Artinya import semuanya, import semua resource yang ada di file orang ini, orang.py ini.
Ini juga tetap bisa dijalanin teman-teman. Oke. Nah lihat, orang satu Python. Nggak ada error gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya maksud dari from orang import bintang ini artinya import semua resource yang ada di sini gitu. Oke. Terus bang, kalau gue punyanya function atau variabel di sini bisa tetap. Let's say misalkan dev, gue punya function tambah misalkan ya. Tambah yang punya 2 parameter a, b, print hasil tambah adalah a ditambah b misalkan ya. Ini function kan? Ini gue panggil di main.py. Oke, nah berhubung ini udah bintang, berarti udah diimport semua kan? Berarti tinggal pakai aja nih tambah 1,2 gitu. Lihat, hasil tambah adalah 3. Ya 1 tambah 2 3 ya kan? Ya kan? Nah, tapi tetap again gue rekomendasikan ke teman-teman supaya tetap pakai namanya gitu ya. Namanya misalkan dari apa? Orang gitu ya, kelas orang, kelas programmer sama function tambah ya kan, yang kita perlu kan. Kenapa ini perlu? Supaya ketika Python menjalankan sintaks ini, Python tidak memasukkan package, memasukkan function atau kelas yang memang tidak dipakai di file ini gitu ya, malah buang-buang resource gitu ya, malah baca yang sebenarnya nggak dipakai gitu. Kebayang ya? Jadi tetap gunakan ini gitu. Plus dengan kita mendefinisikan ini, kita jadi tahu oh sebenarnya di dalam file orang ini ada kelas orang, ada kelas programmer, ada kelas tambah. Lo bayangin deh kalau ternyata di sini ada banyak banget gitu ya, dan lo importnya kayak begini nih, import bintang. Nah lo, mana gue tahu gitu kan di dalam ini tuh ada apa aja gitu kan? Kita mesti telaah satu-satu gitu ya. Even kita mesti cek bahkan si package-nya ini gitu, ya kan? Si modulnya ini perlu dicek gitu. Nah ini kurang praktis gitu ya. Jadi lebih baik teman-teman tetap pakai apa namanya nih si nama resource-nya aja gitu ya, nama sesuatu yang mau dipanggil di sini gitu ya. Oke, tambah. Satu lagi contohnya adalah variabel, misalkan tes variabel sama dengan 1 2 3 misalkan. Nah, ini variabel ini juga bisa diimport teman-teman. Tinggal panggil aja di sini. Tes variabel, kita print aja, print tes variabel. Oke, 1 2 3. Ya, jadi ingat, jadi semua resource bisa dipanggil di sini ya. Karena by default emang nggak ada private public protected gitu ya di Python ini. Apalagi itu bang, nanti di bagian bahasa pemrograman yang support itu nanti gua akan jelasin apa itu private protected dan public. Intinya adalah menjaga si package ini supaya hanya bisa diimport dari spesifik modul atau program tertentu gitu ya. Itu intinya sebenarnya. Oke. Nah di Python ini nggak punya kayak gitu, jadi kita bisa tetap import sama apa namanya, bisa import dari package manapun gitu ya. Nah nanti untuk menjaga private-nya nanti di bagian, bukan nanti sih, kemarin gue udah jelasin bagian kelas ya kan, kita bisa pakai private attribute di situ. Oke. Nah satu hal lagi teman-teman, di bagian package ini teman-teman bisa import juga kayak gini, from orang import orang s gitu. O misalkan, ini s itu adalah alias. Jadi kalau teman-teman bikin gini, orang 2 sama dengan o gitu ya, namanya o misalkan, orang print gitu ya, print orang 2 dot name, jalan teman-teman. Jadi si O ini sebenarnya adalah kelas orang gitu ya, tapi dipakai aliasin gitu ya, SO artinya kita bisa pakai alias gitu ya biar nggak tabrakan sama kelas. Let's say di sini ada kelas orang juga gitu ya, kelas orang juga nih, pas misalkan. Ini asumsinya nggak ada misalkan, maka orang yang di sini itu akan pakai yang ini gitu. Kalau kita jalanin lihat error. Kenapa error? Karena orang di sini tidak ada metode initnya kan. Nggak kayak di sini nih. Kalau ini kan ada metode initnya yang mana minta satu argumen kan, name ini kan. Makanya ketika dikasih name ini dia error gitu. Karena di sini ini nggak ada gitu. Kalau mau ini diganti jadi O. Lihat, berhasil. Karena O di sini merefer ke orang yang ada di package orang ini, modul orang ini gitu ya. Bayang ya. Nah, orang di sini ini adalah kelas orang yang ini gitu. Paham ya? Jadi ada udah 3 poin kita belajar di sini. Jadi bisa import pakai bintang tadi ya, kita bisa import as a whole resource yang ada di modul tadi gitu ya, atau kita panggil satu-satu, which is yang gua rekomendasiin gitu ya, teman-teman panggil sesuai kebutuhannya aja gitu.
Terus yang ketiga adalah kita bisa pakai alias teman-teman. Jadi ketika kita import, namanya bisa kita ganti. Jadi seperti variabel gitu, kita ganti namanya gitu. Sebenarnya cuma alias doang gitu ya. Oke. Nah, satu lagi teman-teman yaitu package ya. Jadi ini adalah modul. Jadi kalau dia dalam satu level terus kita panggil gitu ya si file Python-nya gitu ya. Disebut sebagai modul. Nah, ada satu lagi package teman-teman. Package ini adalah folder yang berbeda gitu ya. Misalkan package vehicle misalkan. Oke, di dalam vehicle ini ada car.py kan ya. Terus ada apa lagi tuh biasanya vehicle truck ya, contoh kemarin tuh ya truck.py. Let's say di car.py kita punya kelas car, terus biasa init gitu ya, self sama color deh, self.color sama dengan color. Oke, ini juga sama kelas truck, def init self.capacity. Oke. Nah, gimana caranya? Kita sekarang mau manggil ya. Ini gua hapus dulu nih biar nggak ruwet ya. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kita mau manggil si kelas car dan kelas truck ini ke dalam main.py, teman-teman. Kalau tadi kan gampang ya. Ini kan berbeda, hanya di dalam satu level folder yang sama gitu ya, cuman berbeda file gitu kan. Nah, sekarang ini berbeda level folder teman-teman. Ini ada di dalam folder lagi gitu ya. Caranya gampang teman-teman. Nah, caranya adalah tinggal panggil aja from vehicle. Nah, from vehicle import apa nih? Kita mau import apa? Car. Ya, kita mau import si file car, si modul car kan? Ya kan? Nah, berarti tinggal import si car. Nah, cara panggilnya adalah car1 sama dengan car dot car. Bayang ya. Red. Oke. Begini gimana? Ya udah, ini adalah objek dari si car-nya sebenarnya gitu. Ini car ini merefer pada ini kelas ini gitu. Kebayang ya maksudnya ya? Color red. Oke, sesuai ekspektasi kita ya. Jadi kita masukin red akan jadi atribut si self.color ini gitu ya. Maka ketika di print car1.color keluarnya red. Begitu pula si truck. Panggil aja di sini truck. Berarti truck 1 gitu ya sama dengan truck gitu. Masukin aja capacity-nya misalkan 200 liter misalkan gitu ya. Print truck 1 capacity. Sama pasti hasilnya. Oke. Jadi ini caranya teman-teman bisa panggil modul gitu ya, panggil modul di luar dari package-nya gitu ya. Jadi ini artinya ini ada dalam package vehicle, terus ada modul car gitu ya. Nah, pengen dipanggil di luar package vehicle, which is di main.py, ini di luarnya kan. Caranya adalah kita panggil si modulnya dari package apa gitu. Oke, paham ya? Terus Bang, gimana kalau gue pengennya tuh hanya import sebagian aja dari si car? Contoh gini deh, biar nggak bingung ya. Misalkan di car ini ternyata nggak cuma ada car, misalkan ada kelas SUV misalkan ya, kelas SUV yang mana ini inherit ke car, terus def init, self, color, terus dia punya capacity juga misalkan ya. Super jangan lupa, terus init, color, terus self.capacity sama dengan capacity. Oke, misalkan ada dua kelas nih, ada kelas car, ada kelas SUV yang inherit ke car. Nah, gue pengennya hanya nge-import si SUV aja nih. Gue nggak mau nge-import satu modul car ini gitu. Kalau ini kan gue importnya si modul car ini kan, makanya gue bisa panggil si car atau si car .suv ya kan. Ya kan? Nah, gimana kalau gue pengennya import si SUV aja sesuai dengan rekomendasi gue sebelumnya gitu ya. Import apa yang lu butuhin aja gitu ya. Oke, maka caranya gini teman-teman. Instead of from vehicle import car gitu ini hapus. Kita importnya spesifik aja langsung. From vehicle dot. Nah, kita mau ngambil modul apa nih? Ngambil modul car ya kan. Ya udah tinggal import apa nih? SUV. Maka ini nggak akan bisa jalan nih. Si car satu ini. Kalau percaya kita jalanin aja, lihat. Name car is not defined. Kenapa? Karena kita nggak import car ini gitu. Kita importnya hanya SUV.
Ya, kebayang ya. Jadi makanya car ini undefined jadinya, karena kita nggak pernah definisi car apapun dimanapun gitu ya. Kebayang ya, kita hanya definisikan import truck, makanya truck yang terdefinisi di sini, dan import SUV dari vehicle.car. Makanya terdefinisi adalah SUV, bukan car gitu. Paham ya? Nah, kalau ini kita ganti car 1 sama dengan SUV gitu ya. Colornya red, kapasitinya 2000 gitu misalkan. Print car 1 dot capacity baru jalan. Oke, jadi teman-teman bisa melakuin spesifik import gitu ya dari package-package tertentu gitu. Jadi dari package vehicle gue pengen import modul car gitu ya, as a whole modul car itu bisa, atau gue pengen import something spesifik di dalam modul car. Let's say SUV doang nih, gue pengen import ini doang gitu. Itu bisa juga. Oke, paham ya? Nah, satu hal lagi yang perlu teman-teman ingat, jadi di Python ini ada apa ya, some kind of standard gitu ya. Kalau teman-teman pengen bikin package, package itu satu folder gitu ya, satu folder yang isinya memang spesifik buat apa gitu ya, buat spesifik something gitu ya. Nah, ini dalam contoh di sini adalah pokoknya inside folder vehicle atau package vehicle, yaitu ada car, ada truck gitu ya, di mana file-file ini merepresentasikan anak-anak dari package vehicle gitu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen bikin package kayak gini gitu ya, di Python itu ada standarnya teman-teman. Jadi dalam folder ini mesti ada underscore init py gitu ya, kayak konstruktor di kelas gitu ya. Nah, ini tujuannya itu untuk menginisiasi pada saat si modul itu dipanggil teman-teman. Contoh ya, ini gue nggak ngapa-ngapain ya, gue cuma bikin file underscore init.py gitu ya. Terus gue panggil ini print gitu ya, package imported. Ini dengan codingan yang sama, gue panggil lihat package imported. Tiba-tiba ada ini gitu ya, tiba-tiba ada tulisan package imported. Oke, ini itu sebenarnya mengeksekusi si init dulu teman-teman. Jadi pada saat si package-nya ini dipanggil, Python akan mencari file init.py ini, lalu menjalankan semua script yang ada di dalamnya gitu. Jadi kalau teman-teman pengen menginisiasi sebuah package juga, itu bisa dilakuin di Python. Oke, kalaupun enggak, ini dikosongin aja juga nggak masalah sebenarnya teman-teman. Tapi ini bisa jadi nandain bahwa ternyata vehicle ini adalah package gitu. Karena standarnya di Python seperti itu teman-teman. Jadi pada saat teman-teman pengen bikin package, inside di package itu harus ada si init.py ini. Ya sebenarnya nggak harus ya, sebenarnya tadi juga kita bisa panggil kan tanpa ada init gitu ya. Cuman untuk menandakan bahwa ini package atau enggak, ada init.py ini. Oke?